Oke ya, Dek. Pertemuan 3 ya. Itu. Nah, pertemuan ketiga kita bahas dua topik ya. Ada kontraksi panjang, ada jumlahan kecepatan ya. Semoga kita kebahas juga yang kedua ini. Gitu. Nah, itu. Sekarang tanggal 16 ya, Rabu 16/10/2025. Oke ya, Dek Muratus ya. Ada dua topik, Dek. Ini mungkin matematikanya memang susah, itu wajar, semuanya juga kesusahan ya, bahkan aku yang belajar pun kesusahan, Dek. Nah, yang penting kamu tahu ininya aja, ceritanya aja, gak masalah gitu. Kontraksi panjang ya, kontraksi panjang itu konsekuensi dari postulat Einstein ya. Nah, dua-duanya ini bisa dibilang konsekuensi dari postulat Einstein, sebagaimana yang kemarin itu kita bahas ya. Nah, gak kemarin juga sih, lama ya, udah bulan September terakhir itu kita bahas dilatasi waktu ya. Nah, di sana kita bahas dilatasi waktu, itu juga konsekuensinya dari postulat Einstein, seperti itu deh. Nah, oke, yang pertama kontraksi panjang dulu. Apa itu kontraksi? Kontraksi itu melebar ya, bisa dibilang panjangnya itu melebar. Nah, itu apa? Melebar itu maksudnya apa? Melebar itu akibat dari kecepatan yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Nah, seperti itu. Nah, mari kita bahas pelan-pelan ya, gitu. Nah, gini. Jadi misalnya ini ada dua kejadian ya. Nah, kejadian A dulu. Nah, kejadian A ini ngapain? Nah, kejadian A ini ngapain? Nah, jadi kejadian A ini kita taruh ya, di sini tuh sebuah cahaya ya, atau senter gitu ya. Nah, senter gitu, cahaya itu. Nah, seperti itu deh. Nah, cahaya ini ya kita lepaskan nih. Nah, kita lepaskan, ini masih keadaan diam ya, jadi V-nya 0 ya. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Oke, maka ini misalkan lagi nih. Nah, ini misalkan aja panjang di sini itu, panjang ini adalah LA gitu ya. Nah, itu. Nah, kejadian A ini, kalau misalkan ada orang yang ada di dalam kereta gini ya, ini kereta nih, gitu ya. Meskipun ini bergerak ya, jadi ini kan kecepatannya 0. Menurut siapa? Menurut orang dalam kereta, gitu ya. Menurut orang dalam kereta deh. Nah, gitu ya. Gitu ya. Nah, menurut orang dalam kereta, kok bisa? Ya sama kayak kamu naik kereta ya. Kalau kamu ada di dalam kereta, meskipun keretanya gerak, itu seolah-olah keretanya yang diem. Tapi kalau kamu lihat dari luar jendela, pohon-pohonnya itu yang seolah-olah bergerak gitu. Makanya kecepatannya itu 0 menurut orang dalam kereta, meskipun kalau kereta ini dilihat dari luar itu bergerak gitu ya. Nah, ini menurut orang dalam kereta. Nah, oke. Nah, sekarang cahayanya ini kan pasti bergerak ya. Nah, bergerak ke sana gitu ya, dan bergerak bolak-balik ya. Nah, gitu. Maka kita bisa hitung berapa waktunya gitu ya. Waktu cahaya bolak-balik ya. Nah, gitu. Berarti kita bisa ukur nih waktunya. Menurut siapa? Menurut orang dalam kereta. Ya, kita sebut ini kan orangnya A ya. Nah, itu TA gitu ya. Nah, waktu itu apa rumusnya? Jarak dibagi waktu jarak dibagi kecepatan ya. Nah, kecepatan. Nah, jaraknya yang ditempuh dia berapa? Nah, dia kan bergerak ke kanan dan ke kiri, berarti kan 2 kalinya ini ya, 2 kalinya panjang kereta ya. Jadi orang ini asumsikan aja pas di pojok-pojok gitu. Nah, jarak yang ditempuh itu adalah LA tambah LA ya. Nah, bergerak bolak-balik dia, dibagi dengan kecepatannya. Nah, kecepatannya C.
Kenapa C? Karena itu di dalamnya cahaya, gitu ya. Berarti ini sama dengan, nah itu ya, 2LA dibagi C ya. Nah, seperti itu deh. Ini ya. Tuh. Nah, seperti itu. Ini keretanya bergerak, tapi menurut orang dalam kereta, keretanya diem. Ya, itu pasti ya. Nggak ada bedanya kita di dalam kelas dan kita di dalam kereta yang bergerak. Itu rasa-rasanya keretanya tetap diem gitu ya. Nah, itu namanya relatif gitu ya. Tapi kalau kita lihat misalkan kejadian B ya, B ini untuk orang di luar kereta. Jadi kalau misalkan, tapi menurut orang di luar kereta itu beda deh, kata orang dalam luar kereta. Nah ini ya, ini tuh kata orang di luar kereta. Aduh sorry kok ini yang tak copy. Nah ini ya, tuh ini kata orang di luar kereta di sini orangnya. Nah ini ya, misalkan aja di sini nih orangnya nih, seret. Nah ini ya, keretanya ini pasti bergerak ya, ini bergerak ke sana dengan kecepatan v itu ya. Kok bisa bergerak ya, orang kalau kita dalam keretanya seolah-olah diem menurut kita, tapi kalau misalkan orang yang jemput kita dari luar, keretanya bergerak gitu ya. Maka menurut orang si B, menurut si dia ini, si B ini, keretanya gerak nih, gerak ke kanan ya misalkan ya. Nah, seret gini ya. Nah seperti itu deh. Nah oke, ini gerak, berarti kan cahayanya, nah ini kan tadi cahayanya di sini kan ya, nah ini juga bergerak dong. Nah, berarti cahayanya itu bisa sampai sana, nah, gitu ya, itu. Nah seperti itu sampai sini, seret. Ini ya, kecepatannya bergerak dengan kecepatan v. Nah keretanya. Terus jangan lupa ya, bahwa nanti yang namanya cahaya itu pasti balik lagi, gitu ya. Ini kecepatannya ke sana ya, dengan kecepatan c ya. Nah gitu. Nah si orang B akan melihat kembali itu. Nah itu ya, akan dilihat kembali. Nah gerak ini ketika cahayanya balik, keretanya kan tetap bergerak kan. Nah ini kan gerak ke sana. Ketika keretanya bergerak, cahayanya balik. Nah itu bisa balik juga kan, bolak-balik tuh ya. Nah ini seret ini ya. Nah ini kecepatannya berapa? C juga gitu ya, seperti itu deh. Nih kecepatannya V gitu ya. Nah sekarang berapa waktu total yang diukur menurut B? Nah itu ya. Nah ini ya, kita pisahkan ya, ini keadaan 1, ini keadaan 2 ya. Nah ini ya, berarti nanti si B ini akan mengukur waktu kereta ini ya, itu sama dengan T1 ya, keadaan 1 ya, ditambah keadaan 2 ya. Keadaan 1 itu apa? Keadaan ketika cahayanya gerak ke kanan ini ya, cahaya gerak ke kanan ya. Nah yang T2 itu ketika cahayanya bergerak ke kiri, kan bolak-balik ya. Nah gitu deh. Nah seperti itu. Nah terus konklusinya apa? Nah ingat ya, nah ini otomatis jarak yang diukur bukan LA lagi tapi LB gitu ya. Nah kita bedakan. Kenapa LB? Karena yang diukur panjangnya A itu LA, yang B itu mengukurnya sepanjang LB gitu, kita bedakan nih. Nah berarti ini yang namanya apa? Yang namanya waktu itu ini ya, T1 itu kan sama dengan yang T1 itu kan waktu cahayanya gerak ke kanan ya, berarti kan LB panjangnya dibagi kecepatannya ya. Kecepatannya itu berarti kan ini kan terlihat seolah-olah cahayanya mengejar kecepatannya ya, C sama V, berarti dikurangi deh, C min V gitu. Nah mengejar, jadi seolah-olah waktunya itu lebih itu sebentar lebih cepat gitu ya, lebih lama gitu deh. Nah lebih lama karena ini kan cahayanya ngejar kecepatannya. Tapi kalau ini, nah cahayanya balik, berarti seolah-olah lebih cepat. Nah berarti kalau lebih cepat kecepatannya harus besar yang bawah. Makanya di sini C plus V ya. Maka ini kalau kita gabungkan deh, nah ini ya di sini TB, di sini LB, C
C min V tambahkan LB C plus V ya. Nah, seperti itu deh. Nah, kalau kita gabungkan di sini ya, berarti ini TB di sini ya. Dua apa ini? 2L gini ya, langsung aja 2LB C ya. Nah, ini sama dibagi dengan C kuadrat min V kuadrat ya. Atau kalau misalkan kedua sisi kita bagi dengan C, ini kita bagi dengan C, ini kita bagi dengan C ya. Berarti ini C nya habis ya. Habis, berarti yang ini TB. Nah, ini 2LB gitu ya. Atau itu ya, ini sama dengan ini kan C kuadrat bagi C itu kan C ya. Ini berarti kan V kuadrat per C ya. Nah, seperti itu. Nah, atau ini boleh juga ya, lanjutin di sini ya, lanjutan. Berarti ini TB ini ya, itu 2LB. Ini C-nya tak keluarin ya, Dek ya. Ini C-nya tak keluarin. Jadinya gini ya, C 1 min V kuadrat per C kuadrat ya. Nah, kok bisa? Ya kamu kalikan aja. C kali 1 C dikali ini, C kuadrat coret C-nya. Jadi seperti itu ya. Seperti itu deh. Nah, terus kalau kita lihat di sini ya. Ini 2LB per C toh. Ini dikalikan ini toh. Nah, V kuadrat per C kuadrat ya. Nah, ingat deh bahwa apa Mas? Bahwa kalau kita punya gamma kan rumusnya ini ya. Nah, kemarin ya. 1 min V kuadrat per C kuadrat ya. Gamma itu konstanta relativitas. Nah, berarti kalau kita kuadratkan, berarti kan jadinya akarnya hilang ya. 1 min V kuadrat per C kuadrat ya. Berarti artinya ini adalah variabel dari gamma kuadrat ya. Nah, sehingga kesimpulan sementara di sini TB sama dengan 2LB per C dikalikan gamma kuadrat. Seperti itu ya. Nah, oke. Nah, tapi kalau kamu lihat di catatan kamu yang sebelumnya, Dik. Nah, itu ya. Aku lupa di halaman berapa tuh, seingatku tuh ada bahwa hubungan antara kejadian A dan kejadian B itu masing-masing ada hubungannya sendiri. Antara TA dan TB itu ada hubungannya. Nah, ini ada hubungannya. Nah, hubungannya gimana, Mas? Kalau kita ingat ya, nah itu kan TB hubungannya sama dengan gamma TA ya. Nah, TB TA itu waktu menurut itu ya pengamat bergerak. Siapa yang bergerak? Ya orang yang di dalam kereta ya, orang yang di kereta. Nah, yang TB itu waktu menurut pengamat diam. Siapa yang diam? Orang yang ada di luar kereta gitu ya. Nah, which is sebelumnya kita sudah pernah rumuskan ini ya, kayak seperti itu. Nah, atau juga boleh kadang-kadang di buku-buku itu dituliskan seperti ini. Nah, ini T aksen bukan sama dengan gamma T0 ya. T0 itu menurut pengamat yang diam gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi kita pakai ini. Nah, ini kita pakai TB ya. Kan kita kan sudah terlanjur pakai TB dan TA. Nah, tadi kita punya bahwa kita punya relasinya tadi bahwa apa tadi? Ini TB, nah TB ya, TB itu tadi sama dengan berapa itu? 2LB per C V per C gamma kuadrat tuh ya. Nah, TA itu tadi rumusnya 2LA per C ya. Nah, kita gabungkan deh menggunakan rumus ini gitu ya. Nah, kita gabungkan nih, berarti kan dari sini berarti kan gini ya, TB itu kan gamma kali TA ya. Nah, ini TB nya ini diganti itu sama dengan 2LB per C gamma kuadrat ya. Nah, TA nya berapa Mas? TA nya ini. Nah, TA nya 2LA per C ya. Nah, sama dengan 2LB per C gamma kuadrat deh. Ini moncrot ya, hilang, 2 hilang, coret. Berarti kesimpulannya apa deh? Nah, di sini LA
LA sama dengan gamma kali LB gitu ya. Nah, jadi apa itu LA mas? Nah, LA tadi kan panjang ya, panjang kereta, panjang keretanya, panjang menurut pengamat kok diam, bergerak ya. Bergerak itu siapa? Yang bergerak artinya yang ada di dalam kereta gitu ya. Nah itu deh ini. Nah di dalam kereta ya. Nah LB nya itu adalah panjang menurut, nah ingat ya tadi ya, LB itu kejadian B menurut orang ini ya, menurut orang yang ada di luar kereta itu ya. Berarti menurut pengamat diam ya. Nah itu yang ada di luar kereta ya. Nah, boleh juga dalam perumusan itu deh, biasanya di buku-buku tuh ditulis gini ini ya. Nah ini biasanya yang A itu yang menurut pengamat bergerak itu dikasih aksen gitu ya. LA aksen, L aksen gitu ya, boleh juga. L aksen sama dengan gamma dikalikan L0. Nah, ini juga boleh gitu ya. Seperti itu. Nah, itu ya. Sebentar. Oke, aku balas pesan dulu deh. Nah, pahami dulu deh. Oke, itu ya. Jadi sudah kita turunkan nih dua bentuk nih ya. Nah, jadi misalkan aja deh sekarang deh. Nah, ini contoh ya, misalkan ya. Gimana cara memahaminya? Nah, contoh ya. Nah, jadi misalnya deh, ini. Ini kereta deh. Gitu ya. Kereta di sini ada orang nih. Gitu ya. Orangnya diem. Keretanya bergerak, seret, itu ya, V. Nah, asumsikan keretanya bergerak dengan kecepatan 0,6 c. Meskipun di dunia nyata mana ada kereta yang bergerak dengan kecepatan cahaya, nggak ada ya. Jadi ada dua orang ada dua orang di dalam A dan di luar B, gitu ya. Nah, kata si A, gitu ya, kata si A panjang peronnya ini, panjang gerbongnya ini misalnya 12 meter. Nah, berarti pertanyaannya ini, question. Menurut B, itu ya, berapa panjang gerbong kereta tersebut? Nah, itu ya. Nah, ini yang yang kita harus tahu, gitu ya. Ingat ya, bahwa di sini diketahui apa? 12 meter ini menurut siapa? Menurut orang dalam kereta. Jadi dia ukur tuh pakai meteran deh. Dari pojok ke pojok panjangnya 12 meter. Jadi informasi 12 meter ini itu LA apa LB? Jawabannya LA. Ya, LA. Nah, berarti diketahui apa? LA-nya 12 meter. Nah, pertanyaannya LB-nya ini berapa? Gitu ya. Nah, maka kesimpulannya dari sini LA kan sama dengan gamma LB ya. Sebentar deh. Sorry. Oke, itu ya. Berarti dari sini deh LB-nya berapa? Nah, gitu ya. LB-nya sama dengan LA dibagi gamma ya. Nah, gammanya belum tahu nih. Kamu hitung gammanya deh. Nah, gammanya, oke sebentar. Gammanya kita hitung pakai rumus apa? Ya pakai rumus relativitas. Nah,
Itu ya. Rumusnya kan ini toh. 1 min V kuadrat per C kuadrat ya. Nah, masukkan ke sini deh. Berarti kan sama dengan 1 per gitu ya. 1 per V-nya itu adalah 0,6 C ya. Nah, berarti kan 0,6 C kuadrat dibagi C kuadrat ya. Ini 1 per, masukkan deh. Ini kan C pangkat 2 ya. C pangkat 2 dibagi C pangkat 2. Nah, sorry, ini 2-nya masih ada. 0,6 pangkat 2 itu berapa deh? 0,36 ya. Nah, kalau kamu hitung seperakar 0,64 ya. 0,64 tuh diakarkan seper 0,8 ya. Atau ini sama dengan berapa nih? 10/8 ya. Atau 5/4 ya. Nah, gitu. Gamanya 5/4. Sekarang kamu masukkan di, nah ini kan gamanya toh. Nah, masukkan ini kemana mas? Ke sini ya. Tuh, berarti ini LA-nya itu 12 meter, gamanya 5/4. Nah, itu ya. Berarti ini kan 48 dibagi 5 ya. Berapa deh? 48 bagi 5 itu. Kita hitung ya. 48 bagi 5, 9, 45, 36. Nah, LB 9,6 meter. Ini aneh nggak? Ya, secara relativitas nggak aneh. Jadi, kamu bisa lihat si A mengukur panjangnya kereta 12 meter. Ternyata enggak. Kalau misalkan kecepatannya ngebut mendekati kecepatan cahaya, si B akan melihat jaraknya itu lebih pendek sebesar 9,6 meter. Seperti itu. Maka kesimpulannya, Dik, kamu bisa tarik mana fisisnya. Itu ya. Tuh, mana fisisnya seperti ini. Itu ya. Itu apa mana fisisnya? Jadi menurut pengamat diam, gitu ya. Menurut pengamat diam, gitu ya. Panjang apa? Panjang kereta terlihat lebih pendek. Nah, gitu ya. Gitu. Gampangannya itu sama kayak kamu kalau kamu ngelihat event balapan itu kan buanter itu. Kalau kamu lihat kan seolah-olah panjangnya itu enggak sama kayak sebenarnya, seolah-olah dia memendek seperti itu. Gitu ya. Nah, itu mana fisisnya. Itulah yang kita sebut dengan kontraksi panjang ya, seperti itu deh. Nah, itu ya. Itu adalah ini latihan soalnya gitu. Nah, oke, seperti itu ya. Nanti kalau kita bicara ini deh, kalau kita bicara tentang apa namanya, bicara tentang konsekuensi dari postulat Einstein, ada juga yang rumus itu tadi, rumus jumlahan kecepatannya. Nah, gitu. Kalau kata buku-buku ini adalah velocity addition ya. Ini ya. Nah, seperti itu deh. Ya, sebentar kita istirahat sebentar ya. Wait. Aduh. Velocity, sebentar ya. Aku ada pesan yang harus tak balas nih. Pahami dulu ya. Sabar. Oke. Yuk. Jumlahan
kecepatan ya. Oke. Apa itu jumlahan kecepatan? Gitu ya. Ya kecepatan yang dijumlahkan. Gitu ya. Tapi nanti ini kita lihat dulu deh. Secara teori itu gimana? Gitu ya. Nah, oke. Sekarang ya kita punya lagi ada ini ya. Kamu semoga gak bosan ya dengan cerita orang di dalam kereta deh. Nah ini gitu ya. Itu. Nah ada kereta lagi. Nah keretanya ini ya bergerak. Ini misalkan keretanya bergerak dengan kecepatan V1 ya. Seperti itu deh. Jadi kita sebut saja dulu. V1 ini apa mas? Jadi ini V1 ini kecepatan kereta terhadap pengamat ya, pengamat di luar. Nah, jadi ini ada pengamatnya di sini. Seret. Nah itu ya, seperti itu. Terus di dalam sini deh, ini ya, di dalam sini ada orang nih. Orang itu ngelempar bola, ya, orangnya diem, tapi orangnya lempar bola. Nah bolanya itu bergerak dengan kecepatan V2 ya. Nah hati-hati, V2 ini kecepatan apa? Kecepatan bola ya. Jadi dua yang gerak ini, kecepatan bola terhadap ya, terhadap kereta. Nah gitu ya, seperti itu deh. Nah sekarang jadi pertanyaan deh. Nah kita tanyakan nih, berapa kecepatan bola terhadap terhadap pengamat di luar, gitu ya. Kita tuliskan deh. Nah variabel baru V gitu ya. Ini kecepatan bola, gitu ya. Bola terhadap pengamat ya. Nah, di luar, ya. Ya misalkan ini A, ini B gitu ya. Nah itu. Ini B, ini B gitu ya. Yang A itu terhadap A gitu ya, ini terhadap A gitu ya, terhadap kereta, seperti itu deh. Nah sekarang kalau gitu ya, gimana cara kita mengilustrasikan yang ini, kecepatan bola terhadap pengamat di luar. Nah itu ya, maka nanti kita gambarkan aja deh ini ya, ini seret, ini ya seret. Nah ini yang bergerak deh, gerakannya ke kanan gitu ya. Itu ya. Nah seperti itu deh. Berarti yang dimaksud V itu yang mana? Kecepatan bola ini terhadap pengamat. Jadi misalkan aja, nah, ini bolanya di sini. Nah ini bergerak ke sana. Seret. Ini ya. Kecepatannya sebesar V, gitu ya. Seperti itu deh. Nah ini pandangan kereta yang seperti ini itu menurut siapa? Menurut pengamat di B, ya. Nah, menurut si B-nya itu melihat keretanya seperti ini, kayak gitu. Nah, pertama, kalau misalkan ini panjangnya L, ini ya, ini panjangnya L ini, menurut pengamat dalam kereta, maka pengamat di luar kereta, menurut si B ini tidak melihat seperti itu, tapi si B ini akan melihat ini panjang keretanya itu. Hati-hati tadi apa rumusnya? L dibagi gamma ya, sebagaimana tadi itu. Nah ini ya, ini L dibagi gamma ya, itu karena mengalami kontraksi kan. Nah itu ya, seperti itu deh. Oke. Nah terus gitu ya, terus apa mas? Nah ini keretanya ini segini. Pertanyaannya kan dia menempuh jarak sejauh ini toh. Nah ini jaraknya ya, jarak yang ditempuh kereta dengan kecepatan V1. Nah, kita sebut dengan XK gitu ya. XK itu jarak keretanya. Jarak yang ditempuh kereta itu berarti kan kecepatan 1 dikalikan waktunya. Nah, waktunya itu misalkan aja T gitu ya. Nah, XK itu jarak ditempuh kereta. Itu ya, jarak yang ditempuh kereta ya. Dari awal sampai akhir. Nah, terus jangan lupa juga bahwa ini kalau misalkan ini keretanya menempuh
Ini ya, berarti kalau ini jarak waktu yang ditempuh segini, berarti ini yang ditempuh juga sama, waktunya juga T. Nah, berarti jarak bola XB gitu ya, jarak bolanya itu sama juga. Nah, V dikalikan T, gitu ya. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jarak segini ditambah jarak segini itu adalah jarak total segini, itu ya. Maka kesimpulannya apa, Dik? Nah, berarti kan L per gamma kontraksinya ditambahkan XK sama dengan XB gitu ya. Nah, XB itu jarak bolanya. Ini, Dik. XB itu adalah jarak dari bolanya gitu ya. Nah, lalu ini ya, L per gamma XK-nya itu adalah V1 kali T. Nah, ini sama dengan XB-nya VB kali T gitu ya. Nah, T-nya ini kita hitung sekarang. Nah, berarti dari sini kalau kita tulis ya, V1T min V. Ini bukan VB ya, tapi V ya tadi ya. V. Ini V T itu sama dengan L per gamma ya. Maka T-nya di sini V1 min V. Nah, V2-nya itu belum ya. V2-nya itu kita belum hitung gitu ya. Nah, ini sama dengan L per gamma ya. Nah, berarti kesimpulannya T-nya itu sementara kita punya rumus seperti ini. Ini ya, L per gamma dibagi V1 min V. Nah, gini ada ya. Nah, seperti itu. Oke, tapi apakah kita melihatnya hanya seperti ini? Kan jawabannya enggak. Nah, kita ingat deh, pada kuliah kita yang pertemuan kedua itu kita sudah belajar yang namanya efek simultanitas waktu ya. Ini juga, ini juga kita tahu ini sebagai konsekuensi dari postulat Einstein. Nah, gitu ya. Itu juga sebagai konsekuensi. Nah, bagaimana bagaimana tentang perumusannya? Nah, ingat ya, kata Einstein, sorry. Nah, ini kan gini, ini kan aku tulis ulang lah ya. Nah, ini, jadi kan keretanya di sini. Ini ya, ingat, Dek. Nah, sebelumnya kita sudah bahas bahwa kalau kita punya 2 jam di sini, ya, ada jam di sini, ada jam di sini, gitu ya. Yang kita temukan sebelumnya bahwa waktu yang ada di depan ini itu merasakan waktu lebih lambat sebesar minus LV per C kuadrat. Berarti ini 0, gitu ya, selisih waktunya, gitu ya, selisih waktunya delta T-nya minus LV per C kuadrat, gitu ya, positif. Nah, ini ya selisihnya. Berarti yang depan itu terlambat sebesar min LV per C kuadrat, itu ya. Itu yang sebelum kita turunkan. Nah, kalau dia bergerak dengan kecepatan V, ini kan tadi kan V berapa nih? Nah, tadi kan V, ini kan V ya. Kecepatannya V2 tadi ya, yang keretanya ya. Sorry, V1 ya. Kalau V1 berarti ini V1 juga deh. Nah, ini kita harus konsisten deh, 500. Nah, ini ya. Berarti ini minus LV1 per C kuadrat, gitu ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan di dalamnya ada bola juga? Ini kan ada bolanya toh, bolanya kan di sini toh. Nah, bolanya bergerak ke sana toh. Nah, bolanya tadi bergerak dengan kecepatan berapa? V2. Nah, maka di sini ada pengaruh dari selisih waktu dengan bolanya. Nah, bolanya bergerak dengan kecepatan V2. Berarti kita perlu tambahkan di sini. Ingat ya, prinsipnya apa? Prinsipnya bahwa waktu yang di belakang itu lebih cepat sebesar LV per C kuadrat ya. Sorry, yang di depan merasakan waktu lebih lambat sebesar LV per C kuadrat, atau yang di belakang merasakan waktu lebih cepat sebesar LV berapa? V1 per C kuadrat. Patokannya itu adalah kecepatan keretanya ya. Nah, ini tadi harus ditambahkan dengan waktu yang ditempuh bola. Nah, waktu yang ditempuh bola ini kan L kan. Berarti waktunya bola tadi ya, itu kan sama dengan ini L-nya dibagi dengan kecepatannya V2. Nah, ini ya, L per V2 ya, seperti itu. Nah, ini yang belakang, gitu ya. Yang depan
selisihnya berarti L per V2 ya. Nah ini yang depan. Ingat ya, dia kelebihan waktu sebesar segini deh. Nah kesimpulannya apa? Waktu yang diukur menurut bola itu sama juga, sebesar T juga. Ini ya, waktu yang diukur menurut bola itu adalah L per V2 L V1 per J kuadrat. Ini ya, pasti sama. Kenapa kok sama waktunya? Ya karena pengukurannya, pengukuran dari keretanya sama orangnya kan sama-sama di dalam kereta, jadi sama. Maka sekarang kita samakan ini dengan ini, kita samakan kedua ruas ya. Nah untuk mencari tujuan kita, yaitu mencari V gitu ya. Nah kita samakan deh. Nah samakan kedua sisi ya, samakan T sama dengan T ya. Nah T yang satu itu bagaimana deh tadi? L per gamma ini ya, V1 min V ya. Oke. Yang kedua L per V2 tambah LV1 per J kuadrat ya. Nah sekarang dari sini kamu cari, nah V1-nya V-nya itu bagaimana gitu ya. Nah ini adik Imratus harus bisa aljabar nih kalau di sini gitu ya. Makanya kita samakan dulu penyebutnya ini ya. Perhatikan di sini V2 kali J kuadrat ya. Berarti ini LJ kuadrat tambah LV1 V2 ya. Kita samakan penyebutnya ini. Yang ini perhatikan L per gamma V1 min V ya. Nah ini kalau kita balik kan kita butuh ininya toh, butuh V nya toh. Berarti kita harus pastikan V nya di atas. Kita balik aja, V1 min V dibagi L per gamma. Nah ini sama dengan LJ kuadrat kalau kita balik berarti ini juga kebalik dong, V2J kuadrat dibagi LJ kuadrat tambah LV1 V2 ya. Nah di sini ada V. Nah ini kita pindahkan nih, V1 min V sama dengan tak kalikan L per gamma ya. Berarti L per gamma dikalikan ini V2J kuadrat dibagi dengan LJ kuadrat tambah LV1 V2 ya. Ini coret ya, seperti itu deh. Nah itu ya. Oke, maka di sini berarti V-nya ini kan berarti kan ini ya, V1 dikurangi V2J kuadrat dibagi gamma ya. Nah ini J kuadrat plus V1 V2 ya. Nah gini loh. Nah berarti V-nya ini, nah kita bagi ini, kita samakan menyebutnya nih. Nah ini kan gamma J kuadrat tambah V1 V2 ya. Nah ini kita bagi, ini jadinya V1, nah gitu, gamma V1 gamma ya. Nah ini V1 gamma J kuadrat plus V1 V2 ya. Nah ini dikurangi V2, nah J kuadrat gini ya. Ya kita coba masukkan nih ya. Agak effort memang, harus sabar nih. Berarti ini gamma V1J kuadrat tambahkan gamma V1 kuadrat V2 min V2 J kuadrat ya. Nah, ini gamma J kuadrat plus V1 V2 ya. Nah gitu. Oke, maka selanjutnya kita bisa sederhanakan lagi nih ya. Nah gimana cara menyederhanakannya ini? Pertanyaannya seperti itu. Nah kita bagi aja nih, kita bagi yang atas, yang bawah ini kita bagi dengan berapa enaknya? Kita bagi dengan gamma dulu deh. Kita bagi dengan gamma ya. Kita bagi dengan gamma, berarti ininya sisa V1J kuadrat tambah V1 kuadrat V2 min V2J kuadrat ya. Yang ini J kuadrat plus V1 V2 ya. Nah terus yang atas ini tak bagi dengan J kuadrat, yang bawah tak bagi dengan J kuadrat ya. Nah ini sama nih. Berarti ini tinggal V1 ya. Yang ini sisa V1 kuadrat V2 per V1 ya. Yang ini min V2 ya.
Nah ini 1 plus V1 V2 per C kuadrat gitu ya. Ini rumus dari V nya. Ini coret ya, coret. Sorry, ini kok salah ini. Ini dibagi C kuadrat ya, V1 kuadrat V2 per C kuadrat gitu ya. Tuh. Nah, oke. Sekarang ini sebentar. Betul kah ini? Kita cek dulu ya. Kita harus cek bolak-balik deh. Takutnya ada yang salah nih. Atas LL dicoret ya, sebentar. V1 gamma C kuadrat. Ya, kurang lebih seperti inilah ya. Iya, ini rumusnya ini kurang sedikit ini. Nggak sama. Ada bagian yang nggak sama, yang atas ini nggak sama, yang atas ini. Harusnya yang atas itu V1 plus V2 kayak gitu. Nah, aku sedang mencari ini deh, masalahnya di mana. Ini betul kan rumusnya L per gamma. Oh alah, sorry ini waktunya ini juga mengalami kontraksi ya. Sorry, ini kan kita lupa apa itu, bahwa waktu itu kan juga mengalami ini ya, mengalami apa, ada faktor gamanya ini, kelupaan ini. Jadi waktu menurut pengamat di luar kereta yang ini juga ada faktor gamanya ini. Nah, kelupaan deh, sorry iya. Ini ya, karena ini kan diukur menurut dari luar. Nah, ini T nya, T aksennya ya, ini gamma L per V2. Nah, seperti itu deh. Gamanya lupa nih, jadi kita modifikasi dikit ya. Nah, ini gamma berarti ini ada gamanya nih. Terus oke, yang ini ada gamanya nih, ada gamanya. Ini berarti gamma kuadrat ya. Gamma kuadrat, ini gamma kuadrat. Berarti ini gamma kuadrat. Ah, itu problemnya deh. Nah, ini. Oke. Ini ya. Kita oprek dulu nih. Berarti kan gamma kuadrat V1 C kuadrat ya. Tambahkan gamma kuadrat V1 kuadrat V2 ya. Ini kali ini ya. Min V2 C kuadrat ya. Dibagi dengan gamma kuadrat C kuadrat plus V1 V2 gitu ya. Oke. Nah, suku yang ini nih, kita perlu perlu sederhanakan lagi nih. Yang atas ini gamma kuadratnya dikeluarkan, V1 nya tak keluarkan juga ya. V1 C kuadrat plus V1 V2. Oh sorry, jangan yang itu, yang ini aja, yang suku yang kedua ini aja. Coba ini ya, yang ini itu adalah V2 nya aku keluarin ya.
gamma kuadrat sama V2 nya gue keluarin. Berarti kan gini ya, berarti ini V1 kuadrat, V2 nya udah keluar, C kuadrat per gamma kuadrat ya, ini. Nah ini itu bisa juga kayak gitu, V1 V2 nya keluar. Sebentar, ini ya, gamma kuadrat V1 C kuadrat tambah gamma kuadrat V1 kuadrat V2 V2. Coba kita pakai teknik yang tadi dulu lah ya. Kita bagi dengan apa ini? Nah, ini gamma kuadrat. Oke, kita bagi dengan C kuadrat ya. Yang atas tak bagi dengan C kuadrat, yang bawah tak bagi dengan C kuadrat ya, harus sama nih. Berarti ini gamma kuadrat V1 tambah gamma kuadrat ini ya. Nah, ini min V2 gitu ya. Yang bawah berarti ini gamma kuadrat 1 plus V1 V2 per C kuadrat ya. Nah, yang atas sekarang tak bagi dengan apa itu namanya? Tak bagi dengan gamma kuadrat ya. Yang bawah juga ya. Artinya ini jadi V1, yang ini V1 kuadrat V2 per C kuadrat ya, min V2. Yang ini 1 plus V1 V2 per C kuadrat ya. Kayak gitu. Bentar, gamanya ini dicoret sama yang mana ini? Oh, gamanya hilang nih. Sisa ini doang. Bentar, sebentar tuh. Kenapa nggak sama ya? V sebentar. Oh, sorry, ini ada gamma kuadratnya, kan dibagi gamma kuadrat ya. Ini ada gamma kuadratnya. Coba yang ini ya, tak manipulasi lagi deh. Nah ini ya, V2 nya tak keluarin ya. Jadinya ini V1 kuadrat per C kuadrat min seper gamma kuadrat ya. Kali ini V2, yang ini gamma kuadrat C kuadrat. Kali ini V1 kuadrat gamma kuadrat ya, min C kuadrat nih. Ini gamma itu tadi kan gini ya, gamma kuadrat itu kan 1 per 1 min V1 kuadrat per C kuadrat ya. Berarti kalau gamma kuadrat dikalikan itu, nah ini masalahnya ini. Sebentar. Salah di mana nih ya? Sabar ya deh ya, aku juga mikirin, santai.
Iya, coba ini kita eh, jalankan ya. Hmm, tinggal ini doang sih. Oke, wait. Ini ya, V1 kuadrat V2 per C kuadrat. Ini ntar aku pastikan dulu. Kita coba aja ya. Gamanya tadi itu apa? 1 per akar ya. Ini V1, nah, gini ya. Berarti versi kuadratnya 1 per coba kita jalankan deh sebentar. Nah, ini V2 V1 kuadrat, gamma kuadratnya itu V1 kuadrat, gamma kuadratnya itu ya 1 min V1 kuadrat per C kuadrat ya. Nah, gini ya. Gamma kuadrat, atau gini aja. Ini V, ini berarti kalau misalkan 1 per gamma kuadrat, berarti kan ini ya 1 min V1 kuadrat per C kuadrat. Jadi ketemu akhirnya, alhamdulillah. Ini ya, kita pakai ini deh. Nah, ini kan sama dengan ini kan, kita balik ini. Berarti ini V1 per C kuadrat sepergamma kuadratnya dikurangi 1 min, alhamdulillah. Ini ya, ini V1 kuadrat ya, sorry ini ya. Nah, ini per C kuadrat ya. Nah, gitu ya. Tuh. Sebentar, ini kok nggak hilang nih? 1 min. Min apa plus ini ya? Sebentar. Kok nggak hilang nih? Wait. Min V plus V1. Nah, ini kok nggak ini? Nggak hilang ya? Yang ini V2 ini ya. Ini sama ini berarti kan iya nggak hilang ini. Kok bisa nggak hilang ya? Sebentar. Kalau ini plus gampang ini. Sebentar. V1 min V. Sebentar. Tadi itu V1 min V apa V min V1 ya? V1 min V. V1 min V. Oh, ini kebalik ini. Sebentar deh. Yang ini deh. Yang ini ya, kebalik ini. Iya, yang ini kebalik ini. V1. Oh iya, ini kebalik, ini minus toh. Masya Allah. Ini minus ya.
kan pindah ke kanan jadi minus. Gak teliti. Minus ya. Kalau ini minus, berarti ini tak tuker ya. Ini di depan ya. Nah, sorry. Ini V, ini min V1 gitu ya. Ini itu D. Ini V min V1. Minusnya biar hilang ya. Nah, ini V min V1. Maafkan D. Ini V min V1. Jadi kalau rumus itu salah itu kita bisa tracing dari awal deh. Matematika itu penting ya. Aku pun nggak teliti, maafkan. Ini V1 plus. Nah ini kamu nggak ngerti nggak apa-apa, tapi kamu itu D Pratus, kamu pasti kan ngerti kata-kata ini. Ini kata-kata kayak gini. Ini itu ya. Kamu ngerti ini itu. Kamu ngerti makna fisisnya itu tadi. Nah itu cukup itu. Matematika hanyalah bonus. Nah, mana tadi? V min V1 ya. Itu plus berarti ya. Berarti ini plus, ini plus, ini plus. Ini plus ya. Plus. Nah, ini enggak usah. Ini plus. Nah, ini plus, akhirnya coret V2 kali 1. Nah, ini ya. V2 kali 1D sama dengan berapa? V2 ya. Maka V2-nya V-nya tuh ya, jadi ini. Nah, ini sama dengan ini. Nah, V plus V2 V1 plus V2 1 plus. Nah, inilah rumus yang benar ya. Berarti rumus jumlah kecepatan V itu sama dengan V1 plus V2 dibagi 1 plus V1 itu ya, V1 V2 dibagi C kuadrat gitu ya dia. Nah seperti ini deh. Nah itu ya, ini adalah rumus apa nih kak? Ini velocity addition ya, jumlahan kecepatan formula gitu ya. Jadi kalau kita punya dua benda, kita bisa menentukan kecepatan relatif satu sama lain gitu ya. V1 nya apa mas? V1 kecepatan kereta terhadap pengamat di luar. V2 nya apa? Kecepatan bola terhadap kereta. V nya itu adalah kecepatan bola terhadap pengamat di luar. Jadi deh, orang di luar ini sekarang sudah bisa ngitung berapa kecepatan bolanya menurut si dia. Itu pertanyaannya. Seperti itu ya deh ya. Itu. Nah oke. Seperti itu ya. Nah itu deh. Nah sekarang itu ya, kita coba apa ya, misalnya ya, coba soal gitu ya. Nah sebentar. Tuh. Nah, aku buatkan soal dulu. Nih. Soal ya. Tuh. Nah, sebentar, mana ini? Oke. Itu deh. Misalnya di sini ada apa namanya ya? Di sini ada dua pesawat gitu ya. Itu deh. Pesawat 1 dan pesawat 2 di sini. Iya. Yang
Dimana mereka itu bergerak saling mendekati ya, kecepatannya V1, kecepatannya V2 ya. Nah ini ada dua pesawat nih, ini pesawat A, yang ini adalah pesawat B ya. Nah pertanyaannya nanti di sini ada orang di bumi ya, ini bumi. Nah, berapa kecepatan pesawatnya menurut pengamat di bumi gitu ya. Nah itu pertanyaannya gitu. Nah kita buat aja angka-angkanya ya, angka-angka yang enak gitu ya. Nah biar kita ngitungnya itu gampang deh itu. Oke, sebentar, aku pikirkan angkanya dulu ya, biar kamu ngitungnya enak gitu. Iya. Nih. Ini ya, jadi ada pesawat A sama B gitu ya. Misalnya pesawat pertama kecepatannya V1 ya, bergerak dengan kecepatan 0,8 K gitu ya, relatif terhadap bumi. Nah ini ya, jadi ini kecepatannya relatif terhadap bumi ya. Nah seperti itu deh. Nah sekarang misalnya ada pesawat yang lain ya, kecepatannya pasti beda dong gitu ya. Nah kecepatannya pasti beda. Nah kecepatannya misalnya yang V2 itu adalah 0,6 C gitu ya. Nah ini V2 nya 0,6 C ya, relatif juga terhadap bumi gitu ya. Atau ini jangan terhadap bumi, ini relatif gitu ya, relatif terhadap pesawatnya. Nah gitu, gitu deh. Nah pertanyaannya kemudian gitu ya, pertanyaannya kemudian berapa kecepatan ini ya, berapa kecepatan itu ya pesawat itu ya B relatif terhadap bumi ya. Nah seperti itu deh ini. Nah coba kamu pikirkan dulu deh, habis ini tak bahaskan. Kita kasih waktu 5 menit nih, sabar ya. Nah kamu pakai rumusnya tadi deh, pakai rumus yang ini tuh. V1 V2 Oke, ya. Kalau kamu sudah, ini kita buat ya. Nah, kamu hati-hati. Lihat ya, V1-nya itu adalah 0,8 C ya. Dan yang perlu kamu tahu deh, V2-nya sekarang bergeraknya kemana? Ke kiri ya. Nah, hati-hati. Kalau bergerak ke kiri, berarti V2-nya itu minus ya, minus 0,6 C. Gitu ya. Loh Mas, kok minus? Kan tadi plus ya. Kenapa yang tadi plus? Karena bola di sini tadi itu gerakannya positif ya, V2 nya positif. Nah sedangkan yang ini, yang satunya dibalik sekarang, arahnya ke kiri, berarti negatif ya. Seperti itu deh. Maka nanti ini kalau kita kerjakan ya, ini berarti kan gimana rumusnya tadi deh, V sama dengan V1 plus V2 1 plus V1 V2 per C kuadrat ya.
Nah, kamu masukkan nilainya, Dek. Berarti ini V1 nya kan 0,8C ya, min 0,6C ya. Nah, ini 1 plus 0,8C dikalikan minus 0,6C ya, dibagi C kuadrat ya. Ini C kuadratnya coret. Ini berarti kan 0,2C ya. 0,8 kali 0,6 kan 0,48 ya. Berarti kan ini 1 dikurangi 0,48 ya. Ini hasilnya ini nanti kamu hitung sendiri ya pakai kalkulator ya. Ini hasilnya 0,385C itu ya. Seperti itu deh. Nah, ini ya. Ini kalau kita gunakan rumus apa namanya? Jumlahan kecepatan seperti itu deh. Nah, kalau kita pakai Galileo gampang, tinggal dikurangi aja. Yang ini 0,8 dikurangi 0,6 jadi 0,2 seperti itu ya. Gitu. Tuh. Nah, itu deh. Nanti berikutnya ya, kita wis mulai masuk ke ini deh. Masuk ke kinematika ya. Itu latihan soalnya cukup lah ya. Nanti gue kasih tugas-tugas nanti. Yang kalau mata kuliah minat nggak usah terlalu ngoyo-ngoyo lah. Seperti itu. Oke. Cukup gitu aja ya, Dek ya. Aku absenkan ya. Sampai jumpa hari Senin ya, Dek ya. Makasih, Dek. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam.